Tidak ada yang mustahil di sepak bola. Dan ketidakmustahilan itu diwujud nyatakan oleh Jay Itzes dan kawan-kawan ketika mereka menguburkan ambisi impian besar Arab Saudi untuk meraih 3 poin penuh di kandang sendiri dalam pertandingan hari Kamis atau 2 hari lalu di Jeddah. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yas. Tentu saja like, comment, and subscribe. Pertandingan yang berlangsung dengan dukungan sekitar 200-300 supporter Indonesia di stadion memang berlangsung sesuai dengan banyak analisis dan harapan kita semua bahwa tim kita harus bermain lebih tenang untuk bisa mengimbangi Arab Saudi. Dan secara teknis memang Jay Itzes atau Bang Jay dengan kawan-kawan sejak menit awal mereka tidak masuk dalam perangkap permainan Arab Saudi, tetapi mereka konsisten dengan gaya permainan sendiri. Apa itu gayanya? Mereka mencoba meredam permainan cepat yang coba dibangun oleh Arab Saudi lewat umpan-umpan pendek, sedikit memperlambat tempo, tetapi dengan penguasaan space atau lapangan secara kontinu dan secara teratur. Nah, ini yang membuat pertandingan berlangsung sampai dengan 20-25 menit pertama sangat berimbang ya. Sehingga kita semakin yakin bahwa ini hasilnya bisa membuat kita untuk meraih poin. Dan itu akhirnya terjadi. Beberapa pemain, terutama di lini belakang, ya, mereka bisa mengatur tempo, irama, dan kerjasama cukup baik. Ya, cukup baik. Belum baik, tetapi cukup baik. Karena di babak pertama ini terlihat mereka masih segar, ya, dalam kondisi fisik yang bugar, dan ini cukup menjadi modal untuk bisa membendung tekanan-tekanan Arab Saudi. Dan kita lihat bahwa gol yang diciptakan oleh kita lebih dulu juga memperlihatkan kelebihan individu pemain-pemain kita. Dan ini faktor yang sangat menggembirakan. Karena sebelum ini jarang terlihat bahwa pemain-pemain kita baik belakang, tengah maupun depan melakukan aksi individu untuk diakhiri dengan syuting. Dan gol kita yang mendahului Arab Saudi itu tentu lewat gebrakan dari individu pemain. Ya, kita lihat dari sayap kanan ada gebrakan antara Witan Sulaiman dan juga Rafael Strike, kemudian bola disodorkan kepada Ragnar Oratmangun yang dengan berani melepaskan tendangan. Nah, keputusan Ragnar melepaskan syuting ini yang memang harus diacungi jempol. Karena ini dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukannya. Dan ini memang dibutuhkan oleh pemain-pemain depan. Dan jarang kita lihat di tim-tim kita sebelumnya ya. Mereka tidak berani untuk mengeksekusi peluang-peluang yang ada. Dan tendangan Ragnar ini membentur ya rekannya sendiri, Sandy Walsh, dan bola mengubah arah memperdayai kiper Arab Saudi dan masuk. Gol Arab Saudi pun terjadi karena ada deflected juga dari pemain belakang kita. Tetapi oke lah, skor akhir imbang 1-1 ini membuat peluang kita ya untuk terus bersaing di grup C ini semakin terbuka. Tetapi ini baru langkah awal. Ya, langkah awal. Jangan juga kita langsung bereforia yang tinggi lalu lupa untuk mempersiapkan diri karena masih ada 9 pertandingan lain di grup C ini ya. Sehingga kita tetap full konsentrasi untuk melakoni pertandingan-pertandingan berikut. Apalagi tanggal 10 kita main di Jakarta di kandang sendiri menghadapi Australia. Dan kalau kita bisa meraih 3 poin, ini semakin membuka harapan kita untuk paling tidak merebut 1 dari 2 tiket langsung di grup C untuk ke Piala Dunia. Kembali pada permainan ya. Sintayong kali ini menyusun pola yang cukup baik ya. Dia memainkan 3 di belakang, yaitu ada Jay Itzes di center back,
atau back tengah, kemudian di kanan dia geser Rizky Ridho, di kiri dia menempatkan Calvin Verdong. Dan saya kira cukup berhasil, terutama di sektor kiri yang diisi oleh Calvin Verdong ya. Karena ini dia baru dimainkan untuk Indonesia di posisi tersebut. Ya, sebelumnya dia bermain di gelandang atau juga bisa jadi penyerang. Nah, suksesnya Verdong di sektor kiri ini membuat pertahanan kita semakin solid untuk bisa ditembus oleh Arab Saudi. Dan di tengah tetap Tom Haye, Ivar Jenner, dan juga Nathan Chuaon, dan kemudian ada pemain keturunan lain masuk di babak kedua, Zain Patinama, ini bermain sangat baik. Hanya ada satu keputusan yang sedikit kontroversial atau tidak biasa. Lebih tepatnya tidak biasa dilakukan oleh Sintayong ketika dia tidak memainkan anak kesayangannya dalam tanda petik Marcelino Ferdinand sejak menit awal, tetapi justru dia memainkan Witan Sulaiman. Saya kira keputusan STY ini memang di satu sisi menguntungkan ya, karena tipikal Witan ini lebih tenang dan dia secara teknis individu lebih baik dari Marcelino, baik dalam kontrol bola, membaca permainan maupun melepaskan umpan-umpan yang terukur kepada rekannya. Namun kelemahan Witan adalah dia tidak punya speed. Nah, ini yang bisa diisi ya, kekurangan kecepatan dari Witan ini yang bisa ditutupi oleh Ragnar maupun Rafael Strijk, dan itu mereka lakukan terutama di babak pertama. Nah, kekurangan lain yang mungkin perlu diantisipasi dan diperbaiki untuk pertandingan berikut dari tim kita adalah bagaimana mereka bisa mengatur tempo permainan, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, untuk sekaligus ya menjaga stamina mereka, karena terlihat betul ketika di babak kedua dengan gempuran yang begitu sering dari Arab Saudi, pemain-pemain kita memang kelihatan sudah mulai kendor ya, sehingga mereka hanya bisa melakukan serangan balik ke pertahanan Arab Saudi. Dan secara peluang kedua tim memang pantas bisa memenangkan pertandingan, tetapi akhirnya hasil draw itu yang paling aman bagi kedua tim ya, karena Arab Saudi pun mendapat peluang-peluang yang baik. Kita pun, terutama di babak kedua, hanya tidak diakhiri dengan gol. Nah, catatan yang paling penting dari pertandingan tersebut adalah kiper Marten Paes. Tidak salah ya kalau Erick Thohir atau pengurus PSSI, bahkan pelatih Sintayong sangat ngotot untuk menghadirkan Marten Paes ini di tim nasional kita, paling tidak di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia ini. Dan ternyata dia membuktikan semalam, dari zero to hero ya, Marten Paes, dia terlihat sangat percaya diri ya ketika dia bermain dengan tenang, ketika menguasai bola pun dia tahu bagaimana kapan harus melepaskan bola itu kepada rekan-rekannya. Dan kepercayaan diri Marten Paes ini ikut mengangkat teman-temannya yang lain untuk bermain dalam kemampuan terbaik mereka. Hanya dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ini juga menurut saya karena terlalu percaya diri dari Marten Paes ketika dia menguasai bola back pass, tapi dia tidak langsung melepaskan bola ke rekannya, justru dia masih mendorong untuk mengontrol, menghindari tekanan dari lawan. Nah, dalam kondisi itulah Marten Paes kalah kecepatan, sehingga lawan lebih dulu mengambil bola dari kakinya dan dia menendang lawan sehingga terjadi penalti. Nah, ini yang blunder ya. Ini kesalahan fatal sebetulnya dari Marten Paes. Namun karena pengalaman dan mungkin percaya dirinya yang begitu tinggi, dia pun akhirnya menjadi pahlawan ya, menjadi hero dengan menghadang tendangan penalti pemain Arab sehingga menyelamatkan gawang kita dan juga menghindari kita atau tim nasional kita dari kekalahan. Ada satu penyelamatan gemilang lainnya ya dilakukan oleh Marten Paes karena dia sudah head to head dengan lawan, tetapi contekan lawan dia masih bisa memblok hanya sekitar jarak 4-5 meter darinya. Ini luar biasa. Bagi saya ini luar biasa. Ini mengapa? Karena memang Marten Paes adalah kiper pengalaman dan memiliki percaya diri yang tinggi. Sehingga dia begitu tenang ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan penyerang lawan, dia masih bisa memblok tendangan penyerang lawan ini. Dan boleh saya katakan pahlawan keberhasilan tim kita atau bintang lapangan kita malam itu adalah kiper Marten Paes. Dan dia dari zero to hero untuk pertandingan tersebut. Semoga pada tanggal 10 nanti penampilan adik-adik kita akan lebih baik
sehingga bisa meraih poin penuh 4 tambah 1 hasil dari lawan Arab Saudi kemarin, sehingga totalnya 4. Kalau kita menang lawan Australia, tambah nilai 3. Jadi totalnya akan mendapat nilai 4, dan ini akan semakin menguatkan posisi kita paling tidak di 3 besar atau 2 besar nantinya. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat. Giring terus!